bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, kepolisian Malaysia menangkap satu orang terduga penganiaya dan juga pembunuh tenaga kerja Indonesia, Adelina Lasso di Penang, Malaysia. Sebelumnya Adelina Lasso meninggal dunia setelah diselamatkan dari kekerasan dan penganiayaan oleh majikannya. Adelina Lasso, tenaga kerja wanita asal Kupang, NTT, diduga dianiaya oleh majikannya. Adelina diduga mengalami penyiksaan hingga pemaksaan agar tidur bersama seekor anjing di teras rumah selama beberapa bulan. Berdasarkan laporan dari anggota Parlemen Malaysia, Steven Sim, Adelina ditemukan di rumah majikannya sedang tidur di atas tikar yang robek di teras rumah dan wajahnya tertutup selimut. Dari hasil otopsi, Adelina mengalami anemia parah dan menyebabkan kegagalan multi organ dalam tubuhnya. Sementara itu, seorang nenek berusia 60 tahun yang merupakan majikan Adelina ditangkap polisi. Dua orang lainnya yang juga majikan Adelina telah ditangkap lebih dulu. Lasso diselamatkan seorang anggota parlemen di Penang, Malaysia, Steven Sim bersama stafnya. Steven Sim juga segera melaporkan kasus Adelina kepada polisi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan anggota parlemen Malaysia, Steven Sim, melalui sambungan Skype. Ya, selamat petang, Pak Steven. Selamat petang, Pak Marudi. Ya, Pak Steven, mungkin Anda bisa menjelaskan lebih dulu kronologi ketika Anda menyelamatkan Adelina itu seperti apa? Pejabat saya menerima satu maklumat tentang kasus disyaki ada seorang pembantu rumah Indonesia didera oleh majikan pada 10 hari bulan Februari, Sabtu. Jadi pada hari yang sama, pasukan saya telah pun pergi menyiasat di rumah berkenaan dan kami mendapati keadaan yang diceritakanlah dalam berita tadi, iaitu Adelina tengah terbaring duduk di teras rumah, di halaman rumah, dan apabila kami cuba untuk bercakap dengan beliau tidak begitu responsif dan dalam keadaan kami khawatir terhadap kesihatan dan keselamatan beliau, maka salah seorang anggota pejabat saya telah membuat laporan polis. Lalu polis memanggil majikan beliau untuk membawa Adelina ke balai polis pada hari itu juga. Iya, lalu perkembangan penyidikannya sendiri seperti apa nih, Pak Steven? Maaf, boleh ulang? Ya, perkembangan penyelidikan kasusnya sendiri seperti apa sampai saat ini? Sehingga saat ini, sehingga semalam, 3 orang suspek telah pun ditahan, termasuklah seorang wanita berumur 60 tahun. Ketiga-tiga merupakan majikan kepada Adelina dan bedah siasat juga telah menunjukkan bahawa Adelina telah mengalami kegagalan organ-organ dalaman akibat kekurangan darah, kehilangan darah, anemia. Ya, Pak Steven, ini kan bukan kali pertama terjadi kekerasan terhadap TKI Indonesia yang kemudian bekerja di Malaysia. Apa kemudian akan dilakukan oleh Parlemen Malaysia untuk kemudian menyusun undang-undang perlindungan buruh migran di sana? Saya rasa di sini saya perlu jelaskan bahawa pertama sekali kejadian kematian pekerja asing ataupun pekerja migran bukan perkara yang tidak kerap berlaku. Tetapi kita tidak menafikan bahawa pekerja migran di Malaysia kurang mendapat perlindungan dari segi undang-undang. Dan untuk saya, kita telah banyak kali bangkit di Parlimen Malaysia supaya memperkuatkan perlindungan hak pekerja, terutamanya termasuk kepada pekerja daripada luar negara seperti pekerja daripada Indonesia. Tetapi saya rasa perkara ini, peranan tanggungjawab terletak bukan saja di dalam kerajaan negara tamu iaitu Malaysia, tetapi juga negara asal iaitu Indonesia. Pergerakan pekerja di rantau ini, di rantau ASEAN ini amat pesat, sama ada daripada Indonesia, daripada Filipina, Vietnam, Cambodia. Tapi kita nampak tidak ada satu dasar undang-undang dua hala antara kerajaan ataupun negara asal dengan negara tamu. Jadi saya rasa
sudah tiba masanya perlu ada perlindungan sebegini, perbincangan di mana kita kena menubuhkan undang-undang perlindungan secara dua hala. Sebab kalau pekerja daripada dua negara datang ke Malaysia, bukan saja tidak ada perlindungan daripada kerajaan Malaysia, tetapi juga tidak punya perlindungan daripada negara asalnya, contohnya Indonesia. Jadi sebelum menghantar pekerja ke negara lain, saya rasa kerajaan negara asal juga punya tanggungjawab untuk memastikan perlindungan yang secukupnya kepada pekerja mereka, kepada warga mereka. Jadi tanggungjawab kedua-dua negara amat penting dalam hal ini. Iya, betul. Kita harapkan memang komunikasi antara negara asal pekerja dan kemudian negara tempat pekerja itu mencari nafkah itu bisa lebih intens komunikasinya, dan well-being dari para pekerja bisa lebih diperhatikan. Terima kasih Pak Steven Sim atas waktunya. Pemirsa, anggota Parlemen Malaysia Steven Sim telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang kepala daerah. Informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Zata Lini yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Zata, benarkah yang terkena OTT adalah Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, dan terkait dalam kasus apa? Ya, KPK menangkap kepala daerah Nusa Tenggara Timur yang diduga Bupati Ngada Marianus Sae bersama beberapa kepala dinas dalam operasi tangkap tangan di beberapa daerah di NTT. Dan terduga Marianus Sae tiba di kantor KPK bersama satu orang yang diduga staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat tadi. Dan KPK belum mengungkap penangkapan ini terkait kasus atau proyek apa. Dan saat ini dua orang tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan intensif di gedung KPK. Dan beberapa orang lain yang terlibat akan diamankan juga menyusul di jadwal penerbangan sore ini. Hal tersebut kami dapatkan menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, dan hingga saat ini pihak KPK juga masih enggan menyebut identitas pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kasus operasi tangkap tangan tersebut. Kembali ke studio. Ya, betulkah ada 5 orang yang terlibat dalam kasus ini? Mungkin Anda mendapatkan informasi dari KPK? Ya, Ade, saat ini kami belum mendapatkan informasi berapa orang pastinya yang terlibat dan tertangkap kasus operasi tangkap tangan ini karena KPK juga belum memberikan konfirmasi lebih lanjut. Ade. Baik, Zata Lini, terima kasih atas laporan Anda melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Cazawi Sastro langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur Marianus Sae kemarin ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sudah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK Kuningan Jakarta. Dan rencananya dari informasi yang kami dapatkan bahwa Marianus akan selesai menjalani pemeriksaan pada siang hari ini dan kemudian akan diikuti dengan konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan mengumumkan apa status hukum dari Marianus Sae setelah menjalani pemeriksaan 24 jam. Dan kemudian juga tidak hanya Marianus yang hari ini menjalani pemeriksaan atau sejak kemarin menjalani pemeriksaan di gedung KPK Kuningan Jakarta, namun juga ada 3 orang lainnya yang juga kemarin diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut informasi yang kami dapatkan, kasus satu perkara yang menjerat Marianus yang kemarin hingga akhirnya Marianus diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena Marianus diduga menerima sejumlah uang atau menerima suap atas sejumlah proyek di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan Jakarta sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, namun berangsur-angsur Marianus Sae bersama dengan satu orang lainnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kemudian baru disusul dengan 2 orang lainnya yang diamankan di daerah yang berbeda dengan KPK mengamankan Marianus. Dan hingga saat ini KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak kemarin untuk memeriksa keempat orang tersebut dan kemudian akan mengumumkan bagaimana status hukum dari Marianus Sae. Marianus Sae ini diketahui bukan hanya saja sebagai Bupati dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, namun pada tanggal 10 kemarin Marianus mendaftarkan diri untuk menjadi maksud kami calon Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian apakah perkara hukum ini akan
berpengaruh kepada pencalonan Marinus Sae sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tentunya kita harus tetap menunggu bagaimana status hukum Marinus yang nanti siang atau nanti sore akan diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Syazawi Sastro, laporan langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Akan melakukan pendampingan hukum atas kasus Adelina. Ya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan otoritas Malaysia telah bergerak untuk menangani kasus ini. KJRI akan mengawal proses hukum dan memastikan hak-hak Adelia dapat terpenuhi, termasuk hak atas kompensasi dan juga remedial justice. Kementerian Luar Negeri juga langsung berkoordinasi dengan pihak KJRI dan KBRI Malaysia. Chief Minister Penang pun sudah menyampaikan surat duka cita. Dapat saya pastikan bahwa kita akan melakukan pendampingan hukum, dalam arti kasusnya itu akan kita ikutin terus sehingga tidak ada hak dari warga negara kita yang hak hukum warga negara kita yang terkurangkan. Jadi KJRI akan mengawal proses hukum dan memastikan hak-hak akan terpenuhi, termasuk dalam hal ini adalah hak atas kompensasi atau yang disebut remedial justice. Nah, terus kemudian kita juga menyampaikan bahwa otoritas Malaysia juga sudah bergerak dan bahkan Chief Minister Pulau Penang sudah menyampaikan surat duka cita